Salve sahabatku, damai Kristus kiranya selalu beserta kita. Yesus sedang menguatkan hati para murid yang gelisah sebelum ia naik ke surga menghadap Bapa di surga. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, hari ini saya ingin mengajak, mari kita bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari bacaan liturgi hari ini dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai dengan 6. Kita dahului dengan tanda keselamatan, tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, setiap malam ketika putri semata wayangnya terlambat pulang dari kuliah, Ibu Varieta selalu menelepon atau mengirim WA kepada putrinya untuk terus memantau keberadaan sang putri. Ia gelisah, cemas, takut. Memang maklum situasi sekarang ini, ancaman bahaya itu di mana-mana. Apalagi sang putri masih muda, masih duduk di bangku kuliah. Kegelisahan, kecemasan, ketakutan, semua itu terjadi karena setiap orang tidak ingin musibah, tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi di dalam diri mereka ataupun dalam keluarga mereka. Memang sulit untuk menerima hal-hal yang buruk yang terjadi di dalam hidup kita, juga terutama di dalam keluarga kita. Kita ingin menikmati hidup ini yang selalu baik, yang selalu indah, damai, tanpa kita berpikir lagi kalau mengalami sengsara, mengalami penderitaan, itu juga mungkin Allah ingin menguji kekuatan iman, menguji ketaatan hati kita kepadanya. Dalam bacaan Injil hari ini, para rasul Kristus pun mengalami kegelisahan, kecemasan. Mereka gelisah karena sebentar lagi akan berpisah dengan Sang Guru Agung mereka, Yesus Kristus, yang akan segera pulang kembali kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi mereka, para murid. Sementara mereka sendiri belum tahu dengan pasti jalan dan tempat kemana Yesus pergi. Di tengah kegelisahan, kecemasan para murid itu, Yesus menyapa mereka dengan kata-kata lembut, penuh peneguhan. "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Dalam Yohanes bab 14 ayat 1. Seperti para rasul, kegelisahan, kecemasan sering juga membelenggu hidup kita. Apa yang membuat kita begitu gelisah, cemas, dan takut? Kerap kali kita hanya gelisah akan hal-hal yang sangat sepele, hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang belum tentu terjadi. Seperti anak saya besok nanti jadi apa? Anak saya besok nanti sekolah di mana?
khawatir jualan saya tidak laku, khawatir usaha saya macet atau tidak, khawatir kalau teman-teman tidak menerima. Sang istri juga mungkin gelisah kalau suami selingkuh. Suami pun demikian, gelisah kalau istri menyeleweng. Orang tua gelisah kalau anak-anak terseret ke dalam pergaulan bebas. Orang tua atau orang bekerja yang sudah di PHK, uang tabungan sudah mulai menipis. Banyak kegelisahan, banyak ketakutan. Ataupun juga sering orang bertanya, kapan penderitaan saya ini berakhir? Dan lain-lain, dan lain-lain. Semua kekecewaan itu terjadi karena kita terlalu emosional. Kita terlalu cemburu. Semuanya itu belum tentu terjadi. Tetapi pernahkah kita gelisah, kita kecemas karena tidak mampu atau belum mampu melaksanakan perintah-perintah Tuhan? Pernah kita gelisah? Pernahkah kita gelisah karena tidak mampu menghidupi sabda dan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari? Pernahkah kita gelisah karena kita belum bisa partisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan iman, dalam kegiatan-kegiatan gereja? Pernahkah kita merenungkan untuk terus berjalan bersama Tuhan Yesus dengan setia menuju rumah Bapa sebagaimana yang telah disediakan oleh Yesus? Atau apakah kita mengambil sikap masa bodoh, sikap apatis terhadap semuanya itu? Sahabatku, saudaraku yang terkasih, para murid Kristus, mari kita merenungkan sabda Yesus ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius bab 6 ayat 33. Nabi Yeremia pun berkata, sebab rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kalau kita hidup, kita serahkan hidup kita yang fana ini di dalam rencana Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya rancangan bagi kita, hidup yang damai sejahtera. Bukan rancangan kejahatan. Dan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dalam Pengkhotbah bab 3 ayat 11. Maka kalau di dalam rencana Tuhan, kita serahkan di dalam rencana Tuhan, kita harus sabar dan tabah. Kalau kita betul-betul menyerahkan hidup yang fana ini dalam penyelenggaraan ilahi Allah, maka apapun yang terjadi adalah baik bagi Allah, adalah baik bagi kita. Kadang-kadang kita melihat sesuatu yang baik, belum tentu baik di hadapan Allah. Tetapi sesuatu yang baik di hadapan Allah, pasti baik untuk kita. Ketika kita mengalami kekecewaan, sendengkanlah telinga kita, dengarkanlah sapaan Yesus kepada para rasulnya. Juga sabda Yesus ini kepada kita, para muridnya, yang mungkin lagi sedang kecewa, cemas. Yesus bersabda, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yohanes bab 14 ayat 1. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Sebagaimana dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 1.
Memang dosa kita manusia memisahkan kita dengan Allah yang Maha Kudus. Dosalah yang memisahkan kita dengan Tuhan, dengan Allah. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam Roma bab 3 ayat 23. Dan tidak ada seorang manusia pun, siapapun dia, sehebat apapun manusia itu, dia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Ada jurang, ada gap yang tak terseberangi antara manusia yang berdosa ini dan Allah yang Maha Kudus. Kecuali kita hanya lewat Yesus Kristus, Sang Jalan, Kebenaran, dan Hidup yang diutus oleh Bapa. Dialah pengantara kita satu-satunya yang menghubungkan kita dengan Allah. Karena itu gereja Kristus bertugas menyampaikan keselamatan di dalam Kristus kepada semua orang. Karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan tanpa kecuali, tanpa pandang bulu. Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan mengenal kebenaran akan Allah. Dan gereja yang adalah kita ini adalah tubuh Kristus, gereja Kristus. Maka setiap orang yang sudah dibaptis memiliki tugas membagikan cinta, membagikan kasih Tuhan yang telah dialaminya, membagikan keselamatan yang dialaminya dari Tuhan kepada sesamanya. Kalau kita membagikan info ya tentang film yang bagus, sinetron, FTV yang luar biasa bagus, penuh semangat, penuh antusias sekali. Ya tidak apa-apa. Memang itu hobi orang untuk menonton itu. Tetapi seharusnya yang lebih semangat lagi. Kita kabarkan sukacita surgawi. Kita kabarkan sukacita keselamatan dan hidup abadi dalam Kristus kepada sesama kita. Kata orang, memang lebih mudah membagikan resep jamu awet muda. Oh, gampang, di mana-mana tersebar cepat itu. Atau resep jantung sehat. Resep kesehatan cepat beredar. Daripada resep hidup kekal abadi di dalam Kristus. Tunggu dulu. Mungkin belum ada waktu kita membagikan resep yang paling inti di dalam hidup kita ini. Yaitu resep kehidupan abadi di dalam Kristus. Tetapi saudaraku, sahabatku yang terkasih, jangan berkecil hati. Mewartakan info keselamatan bisa lewat kesaksian hidup. Kita bisa mewartakan secara diam, tidak secara vokal, yaitu lewat kesaksian hidup kita. Bila orang mengenal kita, orang mendengar kata-kata kita, orang melihat perbuatan kita, mereka menjadi tertarik untuk mengenal siapa itu Yesus. Itu adalah bagian dari hidup dan perutusan misioner gereja. Itu adalah perutusan kita sebagai murid Kristus di tengah-tengah kehidupan masyarakat dengan kesaksian material, kesaksian hidup. Dan itu adalah ite missa est. Itu adalah perutusan kita untuk pergi mewartakan di tengah-tengah kehidupan dunia ini keselamatan, sukacita, kabar keselamatan di dalam Kristus Yesus. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, jamah dan berkatilah kami untuk kami tetap menjadi anak-anak-Mu, terutama kami sebagai tubuh mistik Kristus, anggota tubuh mistik Kristus. Dengan lewat pembaptisan kami sanggup untuk mewartakan kabar sukacita,
hal yang paling inti di dalam hidup kami, yaitu keselamatan abadi di dalam Kristus kepada sesama kami. Karena Engkau menghendaki semua orang mendapatkan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Kiranya Roh Kudus menguatkan kami, menuntun dan menerangi kami selalu. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.